Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hai, apa kabar kalian semua? Senang berjumpa kembali dengan Mr. Dani dalam pembahasan soal uji coba ujian sekolah matematika. Sebelum kita lanjut, yuk subscribe channelnya YouTube Mr. Dani ya, supaya kalian bisa mendapat info yang up to date. Nah, pada pembahasan kali ini agak berbeda dari biasanya dan pada umumnya nih. Biasanya dalam pembahasan soal pasti diberitahu juga kunci jawabannya kan? Pada pembahasan ini, Sir tidak akan memberitahu kunci jawabannya, melainkan Sir hanya akan menunjukkan cara-cara menyelesaikan soal tersebut. Nah, bagian kalian adalah kalian meneruskan cara tersebut sampai menemukan jawabannya. Oleh karena itu, nanti silakan kalian bisa download file soal yang ada di deskripsi video ini ya. Jadi, menyimak video ini, tapi juga sambil belajar mengerjakannya kembali. Oke, are you ready guys? Let's go! Baiklah, untuk soal pertama, kita ketahui di sini ada 35 dikurangi 6 dikali dalam kurung 32 dibagi 8. Nah, hal yang perlu kalian ketahui adalah ini, yaitu tangga operasi hitung. Di mana tangga operasi hitung ini yang akan menentukan mana yang terlebih dahulu diselesaikan. Nah, dalam hal ini, karena tanda kurung itu posisinya adalah yang paling atas, sehingga ini yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Kita selesaikan yang dalam kurung, yaitu 32 dibagi 8. Berapa jawabnya nak? Oke, betul, yaitu 4. Kemudian setelah dalam kurung diselesaikan, apa yang kita selesaikan? Perkalian atau pengurangan dulu? Berdasarkan tangga operasi hitung, maka yang kita selesaikan adalah perkalian terlebih dahulu. Maka kita kalikan antara 6 dikali 4. Berapa hasilnya? Iya, sudah tertebak ya, 24. Baru setelah itu yang terakhir adalah kita kurangkan antara 35 dengan 24. Kita kurangkan. Nah, hasilnya bisa kalian cari ya, kalian teruskan, kemudian kalian bisa pilih jawaban lingkari atau silang jawaban yang tepat. Paham ya? Oke, kita lanjut. Soal kedua, Rizky membeli 3 kotak coklat. Setiap kotak berisi 12 batang coklat. Coklat itu untuk dirinya sendiri dan 8 temannya. Setiap orang mendapatkan titik-titik batang coklat. Nah, dalam soal cerita ini harus kita pahami ya. Yang pertama adalah angka-angkanya dan yang kedua adalah kata-katanya. Karena angka itu berarti nanti yang akan kita selesaikan. Sementara kata-kata itu kadang menyiratkan arti tentang operasi hitung. Entah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, di sini ada angka pertama, angka 3, yaitu untuk 3 kotak coklat. Berikutnya, di sini ada kalimat setiap kotak berisi. Artinya, kalau diterjemahkan dalam bahasa matematika itu sama saja dalam operasi perkalian. Berisi 12 batang coklat. Jadi sama saja 3 dikali 12. Artinya kalau satu kotaknya 12, berarti 3 kotak itu berapa? Nah, sama caranya itu 3 dikali 12 atau 12-nya sebanyak 3 kali. Apakah selesai sampai di sini? Ternyata tidak, karena nantinya coklat itu untuk dirinya sendiri dan 8 temannya. Artinya mereka akan mendapatkan bagian yang sama banyak. Berarti bagaimana ini kalau mereka akan mendapat bagian yang sama banyak? Jadi sama saja setelah dikalikan nanti akan betul. Kita bagi berapa ya? Bagi 8.
Nah, hati-hati, kan harus cermati kalimat yang ada dalam soal. Untuk dirinya sendiri dan 8 temannya. Artinya ada berapa itu? Ya, bukannya 8, melainkan ada 9, karena termasuk dirinya sendiri. Berarti nanti dibagi 9. Nah, nanti kalian bisa selesaikan perkaliannya dulu. Setelah perkalian, baru pembagian. Nanti ketemu jawabannya. Kalian bisa silang atau lingkari jawabannya. Itu ya. Jadi lebih enak lagi ketika kita pembahasan seperti ini. Soal yang sudah kalian download itu kalian print, kemudian kalian kerjakan lagi gitu, supaya kalian lebih paham cara-caranya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3, perhatikan pecahan berikut ini. Di situ ada 4 jenis pecahan. Ada yang berbentuk pecahan campuran, yaitu 3/1/2, kemudian pecahan biasa, kemudian bentuk persen, dan terakhir adalah bentuk desimal. Nah, kita disuruh mengurutkan nih pecahannya dari nilai yang paling besar nilainya. Bagaimana penyelesaiannya jika bentuk pecahannya berbeda-beda? Ya, kita akan samakan bentuknya jadi seragam. Disamakan dalam bentuk, ya dibuat pecahan biasa juga bisa dibuat bentuk seperti ini ya, 13/4 begini. Kita selesaikan yang 3/1/2 dulu. 3/1/2 jika kita ubah jadi pecahan biasa jadi 7/2. Dari mana angka 7? Dari 3 dikali 2, kemudian ditambah 1 menghasilkan angka 7. Dari mana angka 2? 2 ini adalah penyebut pada bentuk pecahan campuran. Nanti kalau dalam pecahan biasa penyebutnya sama, yaitu 2. Berikutnya 13/4 tetap 13/4 ya. Kemudian 310%, persen itu sama saja per 100, sehingga 310% jika kita buat bentuk pecahan biasa jadi 310/100. Ingat, persen itu per 100. Berikutnya 3,52, jika kita ubah jadi bentuk pecahan biasa jadi 352/100. 350 dari angka ini ya nak ya. Sementara 100 itu didapat dari, karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka nanti ada 2 nol juga. Ada 2 nol berarti kan 100. Beda kalau misalkan hanya 1 angka di belakang koma, maka jadinya per 10. Karena 1 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma jadi 100. Oke, sudah diubah nih dalam bentuk pecahan biasa semua. Langkah berikutnya adalah kita akan menyamakan bagian penyebut atau bagian bawahnya ini. Coba kita lihat, paling gampang adalah kita cek pecahan penyebut yang nilainya paling besar, yaitu di sini adalah 100. Betul. Maka kita coba nih. Ini kan sudah sama-sama 100 nih. Oke, biarin. Sekarang yang 4 dan 2 apakah mungkin diubah jadi bentuk 100? Bisa enggak 4 dikali berapa gitu hasilnya 100, atau 2 dikali berapa hasilnya 100? Kita coba ya. Nah, ternyata bisa. Kenapa? Karena 2 bisa jadi 100. 2 bisa jadi 100 karena dikali 50. Maka kalau yang bawah dikali 50, yang atas juga dikali 50. 7 dikali 50 hasilnya 350. Sekarang yang 13/4 berarti ternyata bisa juga, yaitu yang bawah dikali 100. Betul, 4 bisa jadi 100 jika 4 dikali 25. Sementara yang atas yaitu 13 juga harus dikali dengan 25. 13 dikali 25 hasilnya adalah 325/100. Nah, sementara yang ini tetap nilainya, yaitu 310/100 dan 352/100. Nah, sekarang yang bawah udah sama semua ini, bentuknya per 100 semua. Nah, tinggal kita urutin yang atas nih. Bagaimana cara ngurutkan? Gampang kan? Tinggal diurutkan dari angka yang terbesar dulu. Nah, dalam hal ini sudah dikasih contoh ya. Dari 4 ini yang paling besar berarti ini kan. Berarti nanti ini sama saja dengan ini, betul ya, yaitu 3,52. Berarti
nanti dalam kamu mencari, carilah yang 3,52 terlebih dahulu, yang di depannya. Baru setelah itu kalian cari angka selanjutnya, yang mana kira-kira. Nah, dari situ nanti kalian bisa menemukan jawaban yang tepat. Dilihat dari nilai atasnya ini, ya. Dari atasnya ini. Setelah ini kira-kira yang mana? Nah, kalian bisa cari tuh. Nanti kalian bisa silang atau lingkari jawaban yang tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. 0,12 dikali 1/6 dibagi 4/25. Mana yang kita selesaikan terlebih dahulu? Ya, yang pasti belum bisa diselesaikan dulu ya. Kenapa? Karena masih ada bentuk desimal di sini. Yang lainnya sudah pecahan biasa, sementara yang ini masih bentuk desimal. Maka bagaimana penyelesaiannya? 0,12 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ingat tadi Sadani bilang kalau ada dua angka di belakang koma seperti ini, maka nanti penyebutnya jadi per 100 karena ada dua angka di belakang koma. Jadi 0,12 jika kita ubah jadi pecahan biasa jadi 12. Nah, ini keliru di sini. 12/100. Nah, 12/100 kita kalikan dengan 1/6. Kita tulis 1/6 nya. Oke, nah kemudian kita kan masih ingat dulu waktu kelas 5 belajar, kalau ada bentuk pembagian pecahan bisa kita ubah jadi bentuk perkalian, ya, jadi bentuk pembagian jadi perkalian, tapi ada syaratnya, yaitu pembaginya atau pecahan yang paling belakang atau pecahan yang di belakangnya tanda bagi ini, ya, itu harus dibalik nilainya. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Gampangannya atas jadi bawah, bawah jadi atas. Nah, seperti ini. Jadi dikali 25/4. Nah, kalau sudah tinggal kalian selesaikan nih. Kalau kalian paham metode kali silang, bisa kalian gunakan untuk perkalian silang. Nih contohnya. 100 dikali berapa yang hasilnya 25. Ternyata bisa ya. Nah, bisa nih 100 dengan 25. Kenapa? Karena 100 bisa dibagi dengan 25. Sementara 25 juga dibagi dengan dirinya sendiri. Jadi 25 bagi 25 1. Sementara 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Betul. Ada lagi yang bisa kita coret silang? Oh, ternyata ada, yaitu 12 dengan 6. Kenapa? Karena 12 bisa dibagi 6 tuh. Yaitu 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Sementara 6 dibagi 6 1. Nah, ada lagi enggak ya yang bisa dicoret silang? Oh, ada. Yaitu hasil pembagian tadi yang 2 ini bisa kita coret silangkan dengan 4. Kenapa? Karena sama-sama bisa dibagi 2. Nah, sehingga 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Sementara 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, ada lagi enggak? Oh, ternyata tidak ada ya, sudah habis semuanya. Nah, tinggal dari sini kalian bisa selesaikan langkah berikutnya, itu atas kali atas kali atas, hasilnya di pembilang, per bawah kali bawah kali bawah. Nanti ketemu jawabannya. Gitu ya anak-anak ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Negatif 120 dibagi dalam kurung 30 ditambah negatif 42. Nah, kalau ini masih ingat seperti yang di soal nomor 1 ya. Mana yang kita selesaikan terlebih dahulu? Ya, betul, yaitu dalam kurungnya dulu, bukan pembagiannya. Berarti kita selesaikan yang 30 ditambah negatif 42. Nah, bagaimana yang kalian ketahui, kalau penjumlahan ketemu dengan pengurangan atau plus, tanda plus ketemu dengan negatif, maka akan menghasilkan tanda negatif. Ya, kan masih ingat ya, positif ketemu positif jadi positif, positif ketemu negatif
ataupun negatif ketemu positif, hasilnya jadi negatif. Sementara negatif ketemu negatif malah jadi positif. Sehingga ini sama ini kalau kita gabungkan jadi negatif, atau kalau kita tulis bentuknya jadi 30 dikurangi 42. Ya, sehingga hasilnya adalah negatif 12. Baru langkah berikutnya kita bagikan nih. Nah, antara negatif 120 dibagi negatif 12. Seperti yang sudah bilang tadi, negatif ketemu negatif, hasilnya pasti jadi positif. Maka nanti hasil akhir dari ini atau jawabannya pasti bernilai positif, tidak negatif. Ya, ingat-ingat, bernilai positif. Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Tinggal kita bagikan saja 120 dibagi 12. Kalian bisa temukan jawabannya, bisa dikali, disilang maupun dilingkari. Kita lanjutkan ya. Ya, seperti ini. Negatif 120 bagi negatif 12. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 6. Pak Andi seorang broker saham. Ia berangkat kantor menggunakan mobil. Ia memarkirkan mobilnya di lantai 2 bawah tanah. Kemudian ia naik 10 lantai menuju kantornya. Kantor Pak Andi ada di lantai titik-titik. Nah, ini adalah termasuk soal seperti soal nomor 5, soal bilangan bulat, ada bilangan negatif dan positif, tapi disajikan dalam bentuk soal cerita. Sama seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau kalian menemukan soal cerita, amati dulu angka-angkanya, kemudian juga kalian amati setiap kata-katanya. Karena kata-kata dalam soal cerita itu menyiratkan arti, yaitu operasi penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian. Nah, kalian harus pahami itu setiap kata-katanya. Nah, di sini kita tahu bahwa Pak Andi itu memarkirkan lantai 2 di bawah tanah. Nah, kalau ada kata bawah tanah dalam bahasa matematika itu berarti adalah bilangan bulat yang negatif. Sehingga kalau ada lantai 2 bawah tanah artinya adalah negatif 2. Kemudian di sini ada kata naik 10 lantai. Ada kata naik berarti kita jumlahkan. Ya kan? Ada kenaikan berarti kan harus dijumlahkan. Jumlahkan dengan berapa? Karena naik 10 lantai berarti dijumlah dengan 10. Sehingga negatif 2 ditambah 10. Hasilnya kalian bisa temukan. Atau gampangnya begini dah. Hutang 2 dibayar 10. Nah, bisa kalian jawab dulu. Berarti nanti itu jawabannya adalah lantai kantornya Pak Andi. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. FPB dari 45 dan 60 adalah titik-titik. Nah, FPB KPK dulu kalian pernah belajar di kelas 4, bisa diselesaikan dengan cara menggunakan pohon faktor. Betul ya? Nah, kali ini sedang akan berikan cara yang lebih singkat, yaitu menggunakan cara petak sawah. Karena nanti di situ dibuat bentuk tabel seperti petak sawah, gitu ya. Nah, di sini ada angka 45 dan 60, kita tulis dulu. Kemudian baru kita buat petak sawah atau tabelnya. Nah, kemudian nanti di sebelah kiri sini nanti kita akan isi dengan angka yang bisa membagi 45 dan 60 secara langsung, secara dua-duanya langsung. Dan bilangannya di sini nanti harus termasuk bilangan prima, yaitu bilangannya hanya bisa dibagi dirinya sendiri. Ya, dimulai dari yang kecil dulu ya. Sekarang kita coba kalau kita pakai 2. Oke, di sini bisa nih di 60. Tapi di 45 tidak bisa. Kita cari angka yang lain. Coba 3. Nah, ternyata bisa. Kenapa? Karena 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Sementara 60 dibagi 3 hasilnya adalah 20. Betul. Terus kita buat petak sawahnya lagi atau tabelnya. Kita cari lagi angka yang bisa membagi 2 angka ini sekaligus, yaitu angka tepat. Sehingga 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3.
20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Sekarang cari lagi, kira-kira ada enggak yang bisa membagi 3 dengan 4 secara sekaligus? 2 kah? Oke, 2 mungkin 4 bisa ya dibagi 2, tapi ini nggak bisa. Coba 3 bisa nih di sini, tapi 4 tidak bisa dibagi 3. Nah, nanti kalian coba lagi, setelah kalian coba ternyata sudah nggak bisa lagi nih, udah mentok sampai di sini. Ya sudah, berhenti sampai di sini saja. Nah, angka pembagi ini kalian lingkari, kemudian bisa kalian kalikan. Kenapa dikali? Nanti hasil perkaliannya itu adalah nilai FPB dari 45 dan 60. Nah, tinggal kalian cari tuh, 3 dikali 5 berapa? Itu nanti jawaban dari FPB 45 dan 60. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 8. Pada tahun 2012, SD Sukajaya mengikuti lomba pesta siaga dan jambore nasional. Pesta siaga diadakan setiap 2 tahun, sedangkan jambore nasional diadakan setiap 5 tahun. SD Sukajaya akan mengikuti kedua acara tersebut secara bersamaan atau bersamaan lagi pada tahun ... Nah, di sini penyelesaiannya bagaimana nih? Di sini tahun 2012 mereka sudah mengikuti lomba yang sama sekaligus. Nah, mereka akan mengulangi mengikuti lomba yang sama sekaligus tahun berapa? Karena pesta siaga setiap 2 tahun sekali, sementara jambore 5 tahun sekali. Bagaimana caranya menyelesaikan? Berarti kita selesaikan ini supaya mereka sama itu di tahun keberapa? Yang ini tiap 2 tahun, yang ini 5 tahun. Nah, kalau tadi di soal nomor 7 itu kita mencari FPB, sekarang di soal nomor 8, karena di sini kita berusaha menyamakan supaya 2 dan 5 sama-sama bisa ketemu, maka kita bisa gunakan KPK dengan cara letak sawah seperti tadi lagi. Sekarang antara 2 dengan 5, dan lagi di sini ada kalimat kata setiap. Nah, kata setiap ini juga bisa mengandung arti bahwa ini adalah soal berbentuk kelipatan persekutuan kecil atau KPK. Nah, kita buat tabelnya dulu. Kemudian, nah ini yang membedakan KPK dengan FPB. Kalau KPK, penyelesaiannya adalah semuanya harus dibuat akhirnya nanti di sini jadi serba satu. Jadi, tidak harus bisa membagi dua-duanya sekaligus. Yang penting semuanya hasil akhirnya adalah 1 di sini. Nah, di sini 2 dan 5. Kita coba ini dulu ya, bagaimana membuat 2 ini bisa menjadi 1, yaitu dengan dibagi 2. Karena 2 dibagi 2, 1. Sementara 5 kan belum bisa dibagi 2 tuh. Udah biarin aja, tetap 5. Berikutnya. Nah, kita bagi 5. Yang 1 kan sudah dibagi 2 tadi. Ya sudah, tidak perlu dibagi 5 lagi, tetap 1. Sementara yang 5 dibagi 5. Nah, karena pada akhirnya sudah bernilai 1 semua, tinggal pembaginya ini yaitu 2 dan 5 kita kalikan seperti FPB tadi. Nah, nanti kalian temukan jawabannya berapa. Nah, setelah itu nanti ketemu tuh, nanti jambore dan pesta siaga kan ketemu setiap berapa tahun sekali bersamaan. Nah, setelah itu karena di awal mereka sudah mengikuti tahun 2012, maka untuk selanjutnya lagi, nanti caranya adalah jadi akan mengikuti kedua acara bersamaan lagi pada tahun 2012 ditambah dengan yang kalian temukan ini tadi. Nah, jawabannya berapa? Tulis di sini. Kalian jumlahkan dengan 2012, nanti ketemulah jawabannya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 9. Sebuah bak mandi dapat menampung 600 liter air. Sari mengalirkan keran air dengan debit 5 liter per menit. Waktu yang dibutuhkan Sari untuk mengisi setengah bak mandi adalah, di sini ada kata setengah bak mandi, ingat-ingat ya, titik-titik menit. Nah, di soal ini sebenarnya ditanyakan apa sih? Ya, yang ditanyakan adalah waktu. Sementara yang diketahui apa saja? Yang diketahui pertama adalah volume air yaitu 600 liter dan debit air yaitu 5 liter per menit. Kita kembali ke pelajaran kelas 5 nih.
tentang debit, volume, dan waktu. Nah, debit, volume, dan waktu, untuk kalian bisa memahami caranya atau menghafalkan rumusnya, kalian bisa gunakan ini. Nah, menggunakan segitiga ajaib gitu ya. Gimana kita bisa fokus ke sini? Dimana V itu adalah volume, D debit, W waktu. Nah, karena yang ditanyakan adalah waktu, maka nanti pada kolom waktu ini bisa kita tutupi terlebih dahulu. Tutupi. Nah, tutupi ya. Nah, kalau sudah ditutupi, karena yang ditanyakan kan waktu ini, ya toh? Maka yang tersisa tinggal volume dan debit. Sehingga nanti rumusnya waktu, nah seperti ini. Waktu sama dengan atas dibagi bawah, volume dibagi debit. Itu ya. Maka nanti jawabannya bagaimana? Nah, penyelesaiannya kita lihat. Waktu sama dengan volume dibagi waktu. Waktu sama dengan volume dibagi, keliru di sini. Dibagi debit. Saya berbagi di sini. Waktu dibagi debit. Nah, kalian tahu tadi di situ volumenya berapa? 600 kan? Tapi kalau kalian lihat di soal, di situ dikatakan Sari hanya mengisi setengah bak mandi. Nah, ini hati-hati nih. Ini bisa juga jadi jebakan. Kadang nanti volumenya kita tulis 600. Padahal di sini Sari mintanya apa? Sari mintanya adalah diisi setengah bak mandinya saja. Berarti sebenarnya nanti yang dipakai 600 atau bukan? Iya, bukan. Nanti yang dipakai bukan 600-nya ya, Nak. Karena hanya separuhnya. Setengah bak mandi, berarti separuhnya 600 berapa? Iya, betul, 300. Berarti nanti di sini volumenya bisa kalian ganti dengan angka 300 liter per atau dibagi dengan debitnya yaitu 5. Sehingga nanti jawabannya adalah 300 ya, 300 dibagi debitnya yaitu 5. Nah, nanti kalian cari ini jawabannya sama dengan berapa ini? Titik. 300 dibagi 5, jawabannya berapa? Itu nanti jawabannya. Jelas ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, cepat ya. Dora sedang mencari jalan ke tempat nenek sapi biru. Ia menggunakan peta dengan skala 1:1500. Jika di peta Dora rumah nenek sapi biru hanya berjarak 11 cm, maka jarak sebenarnya atau sesungguhnya rumah nenek sapi biru itu adalah titik-titik meter. Nah, penyelesaiannya, nah ini juga masih kelas 5 ini, materi kelas 5 tentang skala, jarak sesungguhnya dan jarak peta. Ini bisa kita hafalkan juga nih dengan menggunakan tabel segitiga ajaib. Nah, dimana S skalanya ada di sebelah kiri bawah, JP itu jarak peta atau yang di sini nanti diwakili dengan angka 11 nih ya. Karena ada jika di peta atas, jarak sebenarnya JP di kanan bawah. Nah, di soal ini karena yang ditanyakan adalah jarak sesungguhnya, maka seperti tadi JB-nya ini atau jarak sebenarnya kita tutupin. Nanti kita pakai yang ini nih. Jarak sebenarnya. Ya, dimana jarak sebenarnya adalah jarak peta dibagi skala. Seperti ini ya, atas bawah berarti atas dibagi bawah. Nah, kita lihat itu jarak petanya kan adalah 11. Kemudian karena ini adalah pembagian berarti dibagi dengan skala yaitu 1:1500. Bagaimana cara menulisnya? 1500-nya saja yang dipakai. Nah, ternyata bukan. Tapi kalau 1:1500 artinya sama saja 1/1500. Ya. Jadi 1
Banding itu bisa kita ubah jadi bentuk per 1500. Nah, sudah nih. Seperti tadi kita belajar kalau pembagian bisa nih kita ubah jadi bentuk perkalian, tapi syaratnya adalah pecahan yang belakang ini kita balik nilainya. Bawah jadi atas, atas jadi bawah. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, 1500 per 1. Nah, ini tidak bisa dicoret silang karena ini sudah nilainya paling kecil nih 1. Ya sudah, kalau tidak bisa dicoret silang tinggal kita kalikan antara 11 dengan 1500. Maka nanti ketemu jawabannya berapa sentimeter. Nah, karena di sini mintanya ke satuan meter, maka nanti setelah kalian temukan jawabannya berapa sentimeter, tinggal kalian ubah ke satuan meter. Masih ingat, kalau sentimeter ke meter itu penyelesaiannya bagaimana? Ya, karena sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. Kalau dibuat tangga ukuran itu ya, karena naik tangga berarti dibagi berapa? Dibagi 100. Karena naik 2 tangga berarti kan nolnya 2, berarti dibagi 100. Atau cara paling mudahnya adalah kalian tinggal coret saja 2 nol dari jawaban yang ada di sini. Kalau ada 2 nol di sini, nanti tinggal dicoret 2 nolnya itu dihilangkan. Nanti ketemu berapa meter. Nanti ketemu jawabannya di sini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 11. Usia ayah tahun ini 4 dekade. Sedangkan ibu berusia 4 windu. Selisih usia ayah dan ibu adalah titik-titik tahun. Nah, di sini ada kata selisih. Arti selisih berarti kita apakan? Iya, kita kurangkan antara usia ayah dikurangi dengan usia ibu. Tapi syaratnya di sini diubah ke satuan tahun. Berarti nanti dekade diubah ke tahun, windu juga diubah ke tahun. Nah, seperti ini. 4 dekade dikurangi 4 windu sama dengan titik-titik tahun. Yang perlu kalian ketahui, 1 dekade itu nilainya adalah 10 tahun. 1 windu adalah 8 tahun. Jadi kalau ada 4 dekade berarti berapa tahun? Ya tinggal kita betul kalikan 4 dikali 10. Sementara 4 windu itu tinggal 4 dikali 8. Karena seperti yang Sreni bilang tadi, 1 dekade itu nilainya 10 tahun, 1 windu itu nilainya 8 tahun. Tinggal kalian buat seperti ini. Langkah berikutnya adalah kalian kali itu 4 kali 10 bisa ya kan. Sementara 4 kali 8 ketemu. Nanti tinggal kalian kurangkan, nanti ketemulah jawabannya. Bisa kalian silang atau lingkari kunci jawabannya yang tepat. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 12. Mario melakukan ekspedisi memanjat Gunung Kilimanjaro. Hari pertama ia berjalan sejauh 9.000 meter. Hari berikutnya ia dan teman-temannya berjalan sejauh 2 km. Pada hari ketiga, untuk mencapai puncak gunung ia menempuh jarak 500.000 cm. Total jarak yang ditempuh Mario untuk mencapai puncak Gunung Kilimanjaro adalah titik-titik kilometer. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Karena di sini ada kata total, beda dengan tadi nomor 11. 11 karena adalah selisih berarti dikurangi. Kalau di nomor 12 ini, soal nomor 12, kalau ada kata total berarti kita ya jumlahkan antara 9.000 meter ditambah 2 km dan ditambah 500.000 cm. Nah, kita ubah nanti akhirnya ke satuan berapa kilometer. Nah, 9.000 meter ke kilometer itu berarti kalau dalam tangga berarti naik ya, naik 3 tangga, betul ya. Kalau naik 3 tangga artinya nanti dibagi 1000 atau kita coret nolnya sebanyak 3 kali. Sementara kilometer, 2 km tetap, sehingga kita tinggal kali 1 saja. Nah, 500.000 cm ke kilometer. Centimeter ke kilometer itu kalau dalam tangga naik 5 tangga. Berarti kalau naik 5 tangga sama saja dibagi 100.000 karena nolnya juga ada 5. Nah, atau cara mudahnya
tinggal kalian coret saja nolnya sebanyak 5 kali, karena kan naiknya 5 tangga. Nah, nanti ini kalian cari hasilnya ketemu berapa, ini juga berapa, ini berapa, tinggal kalian jumlahkan semua. Ketemu deh jawabannya, nanti berapa kilometer, tinggal kalian silang atau lingkari. Gitu ya. Masih semangat belajar ya? Kita lanjutkan soal nomor 13. Perhatikan bangun data berikut. Ini bangun apa ini? Ya, ini bangun segitiga. Berikut ini merupakan ciri-ciri bangun datar pada gambar di atas. Tapi di sini ada kalimat kecuali. Arti kecuali berarti kita cari yang bukan jawaban sebenarnya atau yang salah. Yang pertama kita cek, mempunyai 2 sisi sama panjang. Kalau kalian lihat di sini, ini dengan ini nilainya sama karena ada tanda strip 2 seperti ini. Ini artinya panjang sisinya sama. Berarti yang A ini betul. Padahal kita mintanya kecuali. Berarti bukan ini jawabannya. Yang B, mempunyai 2 sudut yang sama besar. Ini simbolnya. Nah, berarti kalau ada simbol seperti ini artinya sudutnya sama besar. Dan ini ada 2 sudut sama besar, ya kan? Berarti ini juga bukan jawabannya. Kemudian mempunyai 1 sumbu simetri. Kalau kalian perhatikan, ini kalau Sardenik tarik garis ke sini, kemudian dari garis ini Sardenik tekuk, kira-kira mereka akan ketemu nggak sudut ini dengan ini? Ketemu kan? Nah, garis yang Sardenik garis ini itu namanya sumbu simetri. Artinya kalau mereka ditekuk atau dibagi 2, nanti bentuknya sama. Berarti ini juga betul. Nah, berarti yang salah adalah yang ini, mempunyai 1 pasang sisi sejajar. Kenapa? Yang namanya sisi sejajar itu adalah sisi yang tidak akan bertemu satu sama lain atau tidak berpotongan. Nah, di sini kalian lihat pada segitiga ini ada nggak sisi sejajar? Yang ada malah ketiga sisi ini, ketiga garis ini saling bertemu, entah di sini atau di sini atau di sini, ya kan? Berarti dia tidak punya sama sekali sisi sejajar. Berarti, nah ini jawabannya yang D. Nah, ini Sardenik kasih bonus nih. Nomor 13 Sardenik bantu jawab sekalian, ya kan? Jawabannya yang D, mempunyai 1 pasang sisi sejajar. Karena di sini tanyakan adalah yang kecuali, berarti yang salah. Paham ya? Oke, kita lanjut. Soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar apa yo? Ya, trapesium yang juga disusun dari 3 segitiga sama sisi. Yang namanya sama sisi berarti setiap sisinya bernilai sama. Yaitu berapa di sini? 5 cm. Nah, kita disuruh mencari kelilingnya. Untuk mencari keliling berarti yang kita hitung adalah sisi sini, ya. Kemudian sisi yang luar sini, berikutnya ada yang bawah sini, kemudian selanjutnya ini, dan terakhir yang ini. Nah, berarti ada thread 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis. Betul ya? Loser, bagaimana dengan yang ini? Nah, yang namanya keliling kan yang dihitung hanya luarnya saja. Jadi bagian dalamnya sini tidak perlu dihitung. Hati-hati ya, ini jebakan. Dalam ini nggak dihitung, yang dihitung hanya luarnya saja. Nah, terus dikatakan setiap sisinya segitiga, panjangnya adalah 5 cm. Berarti setiap garis ini nilainya 5 cm. Berarti kalau kita tulis bisa jadi 5, 5, 5, 5, dan 5. Atau bisa kita sebutkan 5 sisi luar ini kita kalikan dengan 5 cm karena setiap sisinya panjangnya 5 cm. Nah, bisa kan 5 dikali 5? Ah, tentu mudah. Nanti kalian temukan jawabannya. Nah, nanti titik-titik ini merupakan jawaban untuk keliling bangun datar. Itu ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 15. Lapangan di SD Kaloran berbentuk persegi. Luas lapangan tersebut adalah 2.500 meter persegi. Panjang sisi lapangan tersebut adalah titik-titik meter. Masih ingat kan? Kalau luas bangun berbentuk persegi, nah yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi atau sisi pangkat 2 sisi kuadrat. Artinya luas itu didapat dari 2 angka yang sama
dan dikalikan. Nah, sama halnya dengan ini. Sekarang dibalik nih, luasnya sudah diketahui 2500. Kalian disuruh mencari panjang sisinya. Artinya kalian cari bilangan kembar, kalau nanti dikali hasilnya adalah 2500. Atau bisa juga kalian menggunakan pendekatan bentuk akar. Akar dari 2500. Nah, untuk mengingat ini, kalian bisa ingat tabel ini. Ini harus hafal nih. Bentuk pangkat nih. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, sampai 10 pangkat 2. Minimal itu yang kalian hafal. Karena ini akan sangat membantu sekali ketika kalian menyelesaikan soal bentuk akar. Terutama nanti di SMP nih. Pasti nanti akan ketemu dengan bentuk akar ini. Sering ketemu malahan. Nah, ada baiknya dari sekarang kalian bisa hafal ini. Dari 1 sampai 10 lah minimal. Kenapa? Karena ini sangat membantu sekali. Kita tahu nanti di sini kira-kira bilangan kembar mana yang dikali atau dipangkatkan 2 hasilnya 25. Nah, udah ketahuan nih ya kan. 25 ini terbentuk dari 5 pangkat 2. Ya sudah, ketemu nanti kalau akar dari 25 adalah 5, berarti akar dari 2500 adalah, ya kalian ketemu, udah ketemu jawabannya ya. Ya, itulah jawabannya nanti. Panjang sisinya adalah akar dari 2500. Dimana akar 25 udah ketemu nih, nilainya 5. Tinggal bagaimana nih kalian menyelesaikan yang 00-nya ini. Nah, itu ya. Atau gampangannya kalian cari bilangan kembar, kalau dikali hasilnya adalah 2500. Ketemu nanti berapa meter. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar lingkaran, kemudian separuh bagiannya atau setengah bagiannya diarsir. Di mana lingkaran ini memiliki jari-jari 14 cm. Yang namanya jari-jari itu bukan dari sini sampai sini ya. Kalau sini sampai sini itu adalah diameter. Sementara jari-jari itu adalah dari tengah-tengah titik pusatnya ke bawah atau tengah-tengah ke bawah. Jadi separuhnya aja itu namanya jari-jari. Dan sudah diketahui nilainya 14 cm. Kemudian ditanyakan adalah luas bidang yang diarsir. Berarti sama saja sebenarnya kita disuruh mencari setengah lingkaran, luas setengah lingkaran. Masih ingat? Luas lingkaran adalah pi kali R kali R. Kalau ada setengah luas lingkaran, berarti sama saja setengah dikali pi kali R kali R. Jadi pi kali R kali R itu adalah untuk luas lingkaran. Sementara setengah itu untuk setengah bagiannya, karena yang diarsir kan hanya setengah bagian. Nah, karena di sini jari-jarinya nilainya adalah 14 atau bisa dibagi 7 atau termasuk kelipatan 7, maka nilai pi-nya bisa kita gunakan ya, yaitu 22/7, sehingga nanti kita bisa selesaikan jadi seperti ini. Setengah kali pi-nya nilainya 22/7 dikali R 14 kali R 14. Bisa kalian selesaikan? Kalian juga bisa lakukan. Nah, coret silang antara 2 dengan 22 ya kan. Kemudian juga bisa 7 dengan 14. Nanti hasilnya berapa? Tinggal atas kali atas kali atas kali atas. Hasilnya berapa? Antara bawah kali bawah. Hasilnya berapa? Jadi bentuknya per berapa per berapa. Nanti kalau sudah terakhirnya, karena itu per, berarti artinya atas dibagi bawah. Ketemulah jawabannya. Ada di antara ini A, B, C, atau D. Silakan kalian lanjutkan sambil belajar. Oke, kita lanjutkan soal nomor 17. Ini ada roket sedang mengelilingi bumi dengan lintasan tertentu. Nah, ini ternyata lintasan roket ini berbentuk lingkaran, ya kan? Nih, dimana lintasan ini diameternya adalah 7 km, artinya dari sudut sini sampai sini atau dari sini sampai sini nilainya adalah 7 juta kilometer. Yang tanyakan adalah jarak roket tempuh saat mengelilingi bumi. Jadi dinamakan jarak roket tempuh saat mengelilingi itu dikatakan hanya mengelilingi sekali putaran ini, kira-kira tuh jarak tempuhnya berapa. Nah, sama saja kalau disuruh mencari jarak tempuh roket ini, sama saja disuruh mencari, disuruh mencari keliling satu lingkarannya. Masih ingat rumus keliling?
Ya, dimana keliling kalau tadi luas kan pi kali R kali R. Sekarang kalau keliling pi dikali diameter. Betul ya? Nah, tinggal kalian lihat ini, karena diameternya 7 juta, kelipatan 7 juga, ada angka 7-nya, maka pi-nya bisa kita gunakan yaitu 22/7. Tinggal kita kali dengan 7 juta. Kalian bisa lakukan coret silang lagi antara 7 dengan 7 juta. Nanti ketemu jawabannya di sini. Nanti tinggal 22 dikali atasnya ini. Ketemulah jawabannya berapa kilometer. Itulah jarak tempuh roket atau setara dengan 1 keliling lingkaran. Kalian lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Banyak simetri lipat pada gambar di atas. Nah, caranya simetri lipat seperti tadi yang soal nomor berapa tadi, ada segitiga itu ya, yang ada kata kecualinya itu ya. Simetri lipat artinya kalau kita tarik garis, contohnya ini, kemudian kita tekuk bagian yang di garis ini, maka nanti sisi ini akan ketemu dengan sisi ini tepat. Nah, itu namanya simetri lipat. Nah, di sini tidak cuma satu, tapi ada dua. Oh, tidak cuma dua, tapi ternyata ada. Nah, ada sisi begini. Kalau ditekuk nanti ketemu. Berarti ada berapa simetri lipat di situ? Iya, betul. Ada 4 simetri lipat. Kita ulangi ya. 1, 2, 3, 4. Udah ketemu nih, itu. Ada nih kasih kunci juga nih yang nomor 18 nih, spesial buat kalian. Ketemu jawabannya berapa? Iya, betul. Ada 4 simetri lipat. Kalian bisa silang atau lingkari jawaban yang tepat. Lanjut ya, soal nomor 19, maaf. Perhatikan ciri-ciri bangun ruang berikut. Ciri-ciri bangun ruang bola tunjukkan oleh huruf. Kita cek satu-satu ya. Mempunyai 1 selimut. Betul ya? Ya, betul. Hanya memiliki 1 selimut. Yaitu ya selimut bola atau kulit. Nah, ya itu ya kulit bola itu sendiri. Kemudian apakah setiap sisi memiliki luas yang sama? Nah, di sini sisinya aja tidak maksudnya tidak banyak, hanya 1. Ya berarti ya luasnya cuma 1, berarti bukan ini jawabannya. Berikutnya, mempunyai 12 rusuk. Tidak ya, bola itu tidak punya rusuk sama sekali. Kalau punya rusuk nanti kalian tendang bolanya, kaki kalian sakit, ya kan? Karena ada rusuknya. Yang tepat adalah yang ini, tidak mempunyai rusuk. Betul. Kemudian apakah mempunyai 1 alas? Saya rasa bola itu tidak punya alas ya. Karena kalau kalian putar-putar bagaimanapun bentuk bola ya tetap bola, tidak ada alasnya, ya kan? Yang tepat adalah ini, tidak mempunyai titik sudut. Karena bola tidak ada bagian yang ketemu, hanya bentuknya melengkung semua, tidak ada sudutnya. Sehingga jawabannya kalian temukan dari situ ya. Oke, lanjut soal nomor 20. Perhatikan jaring-jaring berikut. Untuk membentuk jaring-jaring balok yang benar, maka 1 persegi harus dihapus. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya, 1 persegi. Kemudian dilanjutkan, persegi panjang tersebut adalah yang mana? Kita disuruh menentukan nih. Nah, supaya kita bisa tahu mana yang kita hapus, yang namanya balok itu selalu berpasang-pasangan. Betul nggak? Jaring-jaringnya pun ya. Sisi kiri balok pasti berpasangan dengan sisi kanan balok. Sisi depan berpasangan dengan sisi belakang. Sisi atas berpasangan dengan sisi bawah. Nah, sama halnya. Berarti kalau sisi 1 nanti pasti punya pasangan atau bentuk yang sama dengan sisi 7. Betul ya? Kemudian sisi 3 akan punya bentuk yang sama dengan sisi 5. Dan sisi 4 akan bertemu atau punya bentuk yang sama dengan sisi nomor 6. Berarti di sini nggak punya sisi pasangan siapa? Yang jomblo nih. Yaitu 2. Sehingga di sini yang harus dihapus adalah sisi nomor, ya kalian bisa silang atau lingkari. Sudah ketemu ya? Ini sudah ada juga di gambar nih. Oke, kita lanjutkan nomor 21. Perhatikan bangun ruang berikut. Kita disuruh mencari volume total
bangun ini. Ini bangunnya mirip seperti rumah ya, tapi ketinggian gitu ya. Bangun apa saja sih yang ada di sini? Di sini ada 2 bangun ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama adalah bangun, ya betul, bangun balok. Yang kedua adalah bangun, iya, prisma segitiga, dimana alasnya yang dipakai yang ini ya, yang segitiganya, bukan alas yang ini, bukan alasnya yang jajar genjang atau segi 4 ini, melainkan yang ini. Kenapa ini disebut alas pada prisma? Karena bentuk alas dan tutupnya nanti sama-sama segitiga. Ya, kita selesaikan yang pertama dulu untuk mencari volume ini. Masih ingat volume balok? Yaitu panjang kali lebar kali tinggi, dimana panjang atau tingginya di sini adalah 10, kemudian lebarnya 6, tingginya adalah 5, sehingga 10 dikali 6 dikali 5. Kalian cari nanti hasilnya berapa. Kemudian volume bangun kedua, kita cari luas alas kali tinggi. Nah, tadi yang sering sampaikan, yang namanya alas itu adalah ininya, bentuknya adalah segitiga. Berarti kita sama saja disuruh mencari luas alasnya luas segitiga, dimana rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi segitiga, dimana di sini alasnya segitiga adalah ini ya. Nah, ini setara dengan ini 6 cm. Dengan kata lain, nanti alasnya adalah 6 cm, sementara tinggi segitiganya sudah tertulis nih di sini 4 cm. Kemudian dikali dengan tinggi prisma. Nah, tinggi prisma di sini adalah ini, nak. Kita bayangkan prismanya di ini, kalau ini jadi alasnya berarti kan tingginya ini. Nah, ini rupanya sama dengan ini nilainya, yaitu berapa? 5 cm. Nah, tinggal kalian cari tuh. Ini nanti ketemu volume bangun pertama, volume bangun kedua juga ketemu. Kalau sudah, karena di sini disuruh volume total, tinggal kita jumlahkan saja. Volume bangun pertama ditambah volume bangun kedua. Ketemulah jawabannya. Kalian silang atau lingkari. Oke, biar kalian juga semakin pintar dong, tidak sekedar menyimak saja, tapi kalian juga sambil mengerjakan. Itu ya. Kita lanjutkan. Nah. Nomor 22. Bumanto menguras bak mandi berbentuk kubus. Ukuran rusuk bak mandi Bumanto adalah 80 cm. Setelah setengah jam, bak mandi hanya terisi setengahnya. Nah, setengah volume bak mandi Bumanto adalah titik-titik sentimeter pangkat 3. Maka karena berbentuk kubus, maka bentuknya seperti ini. Nah, dimana masing-masing bernilai 80, baik panjang, lebar maupun tingginya. Nah, ternyata di sini setelah setengah jam bak mandi cuma terisi setengahnya saja. Berarti seperti ini gambarannya ya, hanya setengahnya saja. Nah, hanya setengahnya saja, setengah bagian. Maka untuk mencari setengah volume bak mandi, sama saja kita disuruh mencari setengah volume kubus. Masih ingat rumus volume kubus? Ya, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Berarti nanti bisa diubah seperti ini. Karena ini hanya setengah, berarti setengah dikali sisi kali sisi kali sisi. Di sini karena sisinya adalah 80, nanti bisa kalian selesaikan. Jadi setengah kali 80 kali 80 kali 80. Paham ya, nak ya? Oke, nanti ketemu tuh jawabannya. Berapa sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Nah, ini juga boleh nih, coret silang nih. Entah 2 dengan 80 di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Yang pasti nanti ketika dicoret silang, ini bisa dibagi 2, ini juga bisa dibagi 2. Angka berikutnya tinggal kalikan yang atas nih. 1 kali ini, kali ini, kali ini. Itu ya. Ketemulah jawabannya. Nah, ini sudah saya tahu nih. Itu 80 bagi 2, 40. 2 bagi 2, 1. Tinggal 1 kali 80 kali 40 kali 80. Berapa itu jawabannya? Lanjut ya. Nomor 23. Ibu Siti seorang pengusaha tambak. Bulan lalu ia panen udang seberat 10 ton. Wow. Kemudian ikan bandeng 15 ton. Wah, mantap.
kerang darah 8 ton, dan kakap putih beratnya 7 ton. Nah, tabel yang tepat berdasarkan data panen Ibu Siti. Nah, tinggal kalian cek tuh kira-kira yang tepat yang mana. Yang pasti udang itu harus 10 ton, kemudian ikan bandeng 15 ton, kerang darah 8 ton, kakap putih 7 ton. Kalian wujudkan dalam tabel kira-kira yang tepat yang mana. Ya, udang harus 10, ikan bandeng harus 15, kerang darah harus 8, dan kakap putih harus 7. Kalian cari tabel yang tepat yang mana. Nanti ketemu jawabannya. Jelas ya? Kita lanjutkan soal nomor 24. Perhatikan tabel. Hasil panen paling sedikit yang diperoleh oleh Ibu Siti. Nah, di sini karena yang ditanyakan paling sedikit dari hasil panennya. Nanti kalian cek di sini nilai yang paling sedikit itu yang mana. Nah, jika sudah ketemu, kalian bisa jawab. Ini silang atau lingkari jawaban yang tepat. Dilihat yang paling sedikit ya angkanya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 25. Perhatikan tabel. Di sini ada tabel udang 8 ton, bandeng 15 ton, kerang darah 7 ton, dan kakap putih 10 ton. Dari sini kalian harus menyajikan dalam bentuk diagram batang yang tepat. Kira-kira yang mana ya? Nanti kalian bisa cek tuh. Yang pasti udang di sini harus nilainya 8. Nah, sudah dikasih contoh nih. Ini udang nilainya 8, betul ya? Di A betul, tapi di B juga betul. Di C juga betul, di D juga betul. Berarti kalian cari yang lainnya. Si bandeng harus 15, kerang darah 7 ton, dan kakap putih 10. Cari gambar yang lebih tepat, yang paling tepat yang mana. Kalau sudah ketemu berarti itu adalah jawabannya yang pasti. Nanti kalian lihat nih di tengah-tengahnya di sini. Kalau ini ada 8, sini 10, berarti kalau ada garis di tengah sini nilainya 9 ya. Kemudian kalau ada 12 sama 14 berarti tengah-tengah sini adalah 13. Kemudian kalau ada 14 di sini, 14 di sini, kemudian sini ada 16, maka tengah-tengahnya sini bernilai ya 15. Itu ya. Oke, tinggal kalian selesaikan, kalian silang atau lingkari jawaban yang tepat. Kita lanjutkan soal nomor 26. Nah, ini sekarang adalah bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, di sini diwakili nih. Bis umum ada 4 gambar bis, motor ada 6 gambar motor, sepeda ada 2 gambar sepeda, mobil pribadi ada 4 gambar mobil. Nah, di sini dikatakan setiap gambar, entah itu gambar 1 bis, 1 motor, 1 sepeda, 1 mobil, itu mewakili 2 siswa. Nah, dari sini nanti ditanyakan apa? Pernyataan yang tidak tepat, berarti yang salah. Kalian cari jawaban yang salah. Nah, untuk mencari jawaban yang salah, pertama-tama kalian harus ubah dulu ke bentuk angka ini. Dari gambar bentuk angka. Contohnya bis umum, di sini ada 4 bis. Padahal tadi setiap gambar mewakili 2 siswa, berarti ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, hasilnya berapa? Ketemu tuh nanti bis umum ada berapa siswa di sini, ya toh? Demikian pula dengan motor, sepeda, dan mobil. Caranya dengan cara yang sama. Nanti setelah ketemu berapa siswa, baru kalian bisa jawab nih pernyataan yang tidak tepat atau yang salah. Yang mana? Nah, ini tadi bis umum berarti kan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ada 8. Berarti ada 8 siswa yang naik bis umum. Kalian lanjutkan untuk motor, sepeda, dan mobil pribadi. Ya. Nah, dari situ nanti kalian bisa temukan pernyataan yang tidak tepat berdasarkan gambar. Kalian bisa silang atau lingkari jawaban yang sesuai permintaan soal ini. Oke, kita lanjutkan. Nomor 27. Ini ada diagram batang. Banyaknya pasal dalam Alkitab yang dibaca. Nah, Dennis membaca 18 pasal Alkitab setiap hari, sejak hari Senin sampai Minggu. Wow, keren. Nah, yang ditanyakan banyaknya pasal Alkitab yang dibaca Dennis pada hari Jumat. Nah, di sini nih berapa ini? Penyelesaiannya bagaimana?
Nah, di sini kan kita tahu 18 itu adalah total dari Senin sampai Minggu. Padahal Senin itu dia baca 2 pasal, Selasa dia baca 3 pasal, Rabu 1 pasal, Kamis 1 pasal, Jumat eng. Belum tahu tuh berapa, karena itu yang ditanyakan di soal. Kemudian Sabtu ada 5 pasal, Minggu ada 2 pasal. Maka cara mencarinya untuk hari Jumat ya mudah ya. Tinggal 18 itu kan totalnya. Tinggal 18. Kita kurangkan dengan 2, kurangi lagi dengan 3, kurangi lagi dengan 1, kurangi 1, kurangi 5, kurangi 2. Nanti ketemu jawaban yang hari Jumatnya. Ada berapa pasal? Tinggal kalian cari silang atau lingkari jawaban yang tepat. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 28. Berikut ini data usia kelas 6A SD Jaya Makmur. Rata-rata usia siswa laki-laki kelas 6A berdasar data di atas adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah usia siswa laki-laki. Perhatikan, hanya apa nak? Nah, ini hanya siswa laki-laki. Ya, kalian perhatikan nih. Yang laki-laki berarti mana? Yang pasti Budi ya. Oke, Budi. Dina ya enggak? Oh, Dina itu perempuan ya. Jane perempuan, Jessica perempuan. Nah, ini Joshua. Ini siswa laki-laki. Karen siswa perempuan. Matias sudah tahu dari namanya laki-laki. Ronald juga laki-laki. Sari itu perempuan, Sinta perempuan, Umar laki-laki. Berarti di sini hanya ada berapa laki-lakinya? Ada 5. Tinggal kita selesaikan. Masih ingat kan rumus rata-rata? Yaitu rumus rata-rata adalah jumlah semua, ini nanti datanya kita jumlahkan, baru setelah itu dibagi dengan banyaknya data. Di sini karena ada 5 siswa laki-laki berarti dibagi 5, berarti nanti 12 kita jumlahkan dengan 10 yang ini ya. Kemudian dijumlahkan lagi dengan 11, kemudian dijumlahkan lagi dengan 10, dan terakhir dijumlahkan lagi dengan, nah ini 12. Nanti kalian jumlahkan nih hasilnya berapa nih? 12 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 12. Kemudian setelah nanti kalian jumlahkan hasil akhirnya berapa, terakhir tinggal dibagi dengan banyaknya siswa laki-laki, yaitu dibagi 5. Nanti ketemu di sini jawabannya. Titik-titik yang atasnya adalah penjumlahan yang atas dibagi dengan 5. Nanti ketemulah jawabannya sama dengan titik-titik. Nah, ini jawabannya. Jelas ya? Nanti kalian bisa cari silang atau lingkari jawaban yang tepat. Kita lanjutkan. Nah, hampir mendekati selesai nih. Ke soal berikutnya. Yaitu soal nomor 29. Perhatikan tabel nilai berikut ini. Median data di atas. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini udah urut belum ya datanya? Belum kan? Padahal yang namanya median itu harus diurutkan. Entah dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Maka bisa kita urutkan dulu. Yang paling kecil di sini adalah 70. 70-nya ada 2, kita urutkan. 70, 70. Berikutnya ada 75. 75-nya ada 2 juga. Kita buat 75, 75. Berikutnya apalagi ya? Ya, 80. 80-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Oke, ada 3. Kemudian berikutnya ada 90 nih. Nah, ada 90. Kemudian ada 95, dan terakhir ada
100. Nah, ini datanya kan udah urut. Kalau sudah urut baru bisa nih kita cari median atau nilai tengahnya. Karena syaratnya median pertama-tama data harus betul diurutkan. Sekarang setelah diurutkan kita cek jumlahnya sama tidak, ada 10 siswa. Takutnya nanti kalau sedang kelewatan nih, harus cek juga ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah tepat 10. Berarti sedang tidak ngantuk nih. Kita lanjutkan. Nah, kalau ada 10 data, berarti tengah-tengahnya urutan keberapa? Yuk. Ya, antara 5 dan 6. Jadi tengah-tengahnya bukan 5. Ingat, kalau tengah-tengahnya 5, berarti misalkan ini tengah-tengahnya, maka yang terjadi adalah nanti yang sebelah sini ada 5, sini ada 4, berarti kan tidak imbang. Nah, kalau untuk jumlah yang genap seperti ini, bisa kita gunakan dua angka, yaitu antara urutan ke-5 dan antara urutan ke-6. Tengah-tengahnya sini ini berapa? Nah, ini adalah nilai mediannya. Median. Nah, untuk mencari median, tinggal kita jumlahkan angka-angka di pinggir-pinggirnya urutan ke-5 dan 6, yaitu 80 ditambah 80. Kemudian setelah itu dibagi dengan 2. Nanti ketemu tuh mediannya. Tengah-tengahnya itu urutan ke-5 ditambah urutan ke-6 dibagi 2. Nanti ketemu jawaban soalnya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 30. Untuk membantu ekonomi keluarga, sepulang sekolah, Budi berjualan gorengan di pinggir lapangan sepak bola. Sore ini dia menjual 35 pisang goreng, 30 bakwan, 32 tempe mendoan, dan sisanya tahu isi. Jika dia menjual total 130 buah gorengan, modus data gorengan yang dijual Budi adalah, nah di sini ditanyakan adalah modus. Modus itu dilihat dari angkanya atau nilai yang banyak munculnya. Nah, di sini pisang goreng sudah diketahui nih, 35, bakwan 30, tempe mendoan 32. Nah, tahu isi ini kita belum tahu. Cuman yang pasti total gorengan yang dijual Budi adalah 130. Maka untuk mencari tahu isi ini gampang. Yaitu 130 dikurangi 35, kurangi 30, kurangi 32. Ketahuan tuh nanti berapa tahu isinya yang terjual. Nah, dari situlah kalian nanti bisa menentukan kira-kira yang jadi modus siapa. Apakah pisang goreng, bakwan, tempe mendoan, atau tahu isi yang barusan kita temukan jawabannya di sini. Dilihat dari nilai yang paling besar. Ya, jadi jangan langsung kalian putusin. Ini jawabannya. Kalau tahu dulu tahu isi itu berapa. Nah, ini caranya. Setelah kalian tahu isi, baru kalian bisa bandingkan. Yang tahu pisang goreng, bakwan, tempe mendoan, tahu isi yang angkanya paling besar yang mana. Gitu ya. Oke, lanjut. Tinggal 5 soal lagi nih. Bentar lagi selesai. Ibu membeli tepung terigu 2,5 kg. Untuk membuat bolu marmer, ibu menggunakan setengah kilogram tepung. Selanjutnya, ibu menggunakan 3/4 kg untuk menggoreng tempe mendoan. Tentukan sisa tepung milik ibu. Nah, ini di sini ada angka 21/2. Itu adalah jumlah tepung terigu awalnya. Kemudian digunakan, atau 21/2 ini bisa kita ubah jadi bentuk pecahan biasa, yaitu 5/2. Kemudian digunakan, berarti diapakan? Untuk membuat digunakan, berarti kurangi dengan setengah. Kalau kita ubah ke pecahan biasa jadi 1/2. Lalu menggunakan lagi untuk menggoreng, berarti kan dikurangi lagi dengan 3/4. Nah, nanti ketemu di sini. Penyelesaiannya seperti ini, tinggal kalian samakan bagian bawahnya. Dibuat bentuknya jadi penyebutnya 4 semua, karena 2 bisa menjadi 4, ya kan? Kalian tinggal cari yang atasnya. Contohnya nih, 2 bisa jadi 4 karena dikali 2. Nah, begitu nanti yang 5 juga dikali 2. Hasilnya berapa? Taruh di sini.
Demikian pula dengan 1/2. Nanti setelah ketemu semuanya tinggal kalian kurangkan yang atasnya saja. Sementara yang bawah tetap bentuknya per 4. Ya, tinggal kalian kurangkan yang pembilangnya saja. Berapa kurangi berapa, kurang 3. Terus nanti yang bawah tinggal per 4. Nanti ketemu itu jawaban sisa tepung ibunya. Berapa kilogram? Jelas ya, kita lanjut ke soal berikutnya 32. Jarak Jogja Magelang 50 km. Putra bersepeda dari Jogja menuju Magelang dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam. Sedangkan Fajar bersepeda dari Magelang ke Jogja dengan jalan yang sama, kecepatannya 12 km per jam. Jika mereka berdua sama-sama berangkat pukul 6:10, maka mereka akan ketemu pukul berapa? Nah, penyelesaiannya bagaimana? Karena di sini adalah waktu, maka penyelesaiannya seperti tadi, kita akan cari waktunya dulu. Nah, masih ingat ini ya, jarak kecepatan waktu. Karena yang ditanyakan waktu, maka nanti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita akan cari waktu berpapasannya. Jadi waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Di mana jaraknya di sini adalah 50 km. Sementara kecepatannya, karena di sini ada Putra dan Fajar, maka kita gunakan dua-duanya, kecepatannya kita jumlahkan di sini. 13 ditambah 12. Maka nanti 50 per 25. 2 jam. Artinya mereka akan ketemu dalam waktu 2 jam sejak mereka berangkat. Jadi tahu kan mereka ketemu jam berapa? Ya sudah, berpapasannya pukul 6:10 ditambah dengan waktu yang akan berpapasan 2 jam. Nah, itu nanti jawabannya. Oke, kita lanjutkan ya. Soal nomor 33. Ibu membeli 4 kg minyak, 4 kerat telur, dan 100 kantong telur. 1 kerat telur beratnya 10 kg. Padahal di sini ada 4 kerat. Berarti kalau 4 kerat berarti 4 kali 10. Berikutnya, sedangkan 1 kantong sedangkan 1 kantong tepung beratnya 250 gram. Padahal di sini ada berapa kantong tepung? Wow, ada 100 kantong tepung. Berarti 100 dikali 250 gram. Sementara minyaknya tetap 4 kg. Betul ya? Maka kita tinggal jumlahkan saja. Nah, 4 kg. Karena di sini mintanya dalam satuan kilogram, maka yang ini tadi 4 kali 10 tetap 40 kg. Nah, ini 100 dikali 250 hasilnya adalah 225.000 gram ditambah 4 kg. Nah, di sini yang belum berbentuk kilogram ini nih, yaitu 25.000. Kita ubah ke satuan kilogram. Gram ke kilogram kalau dalam tangga itu naik 3, atau bisa dibagi 1000, atau nolnya dihilangkan 3. Sehingga nanti kalau kita tulis ulang jadi begini, 40 ditambah 25 tambah 4 kg. Nanti ketemu jawaban dari berat total barang yang ibu beli dalam kilogram. Jelas ya nak ya? Kita lanjutkan. Soal nomor 34. Tentukan luas permukaan dari gambar bangun ruang di atas. Di sini ada gambar balok dan balok, betul ya? Berarti untuk mencari luas permukaan tinggal kita cari luas permukaan balok pertama sama luas permukaan balok kedua, betul ya? Luas permukaan balok masih ingat rumusnya kan? 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, di sini diketahui 2 kali panjangnya adalah ini 10 cm. Balok pertama dulu ya. Kemudian lebarnya adalah yang ini. Nah, ini setara dengan ini 4 cm. Sementara tingginya adalah yang ini. Nah, ini nilainya kan diketahui di soal kan 8 itu dari sini sampai sini. Sementara ada garis 2 ini artinya sisinya sama. Berarti masing-masing bernilai ya tepat 4. Berarti masing-masing bernilai 4. Sehingga nanti
tingginya adalah 4. Nah, seperti ini penyelesaiannya. 2 kali dalam kurung 10 kali 4 ditambah dalam kurung 10 kali 4 tambah dalam kurung 4 kali 4. 10 untuk panjangnya, 4 untuk lebarnya, ini sama dengan ini ya. Sementara tinggi yaitu 4 adalah untuk tingginya ini. Dari mana? Dari 8 dibagi 2. Sini 4, sini 4. Ketemu jawabannya. Kemudian luas kedua, ternyata ini bukan balok. Nah, ini adalah kubus. Kenapa? Karena sini sisinya 4 cm, ya kan? Sini 4. Nah, sini nilainya adalah hasil pengurangan antara 10 dikurangi 6. Maka sini ketemu 4. 4, 4, 4. Berarti kan dia adalah kubus. Ya sudah, tinggal kita cari rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 kali sisi kali sisi. Ini akan cari, ketemu jawabannya. Nah, ternyata ada satu sisi lagi yang tidak kelihatan nih di sini, yang sering, yang pasik garis putus-putus merah ini. Ini adalah luas ketiga. Loh, kenapa ini diperhitungkan, Sir? Karena yang namanya luas permukaan yang dihitung hanya luarnya saja. Sementara dalamnya sini itu bolong. Atau orang Jawa bilang growong atau kopong. Padahal kalau kita ngitung ini, hitungannya ini tuh ada nilainya. Berarti langkahnya adalah kita cari luas ketiga, yaitu karena ini berbentuk persegi, kita cari luasnya yaitu sisi kali sisi. Kemudian nanti penyelesaiannya adalah luas totalnya adalah luas pertama ini ditambah luas kedua, terus dikurangi 2 kali luas ketiga. Kenapa kok bisa begitu? Karena yang satu kalinya untuk menghilangkan yang dikubus dan satu kalinya untuk menghilangkan yang di bagiannya balok. Karena yang kita ketahui yang tadi di sini dan di sini itu jika bagian sininya ada, itu asumsinya. Jika di bagian sininya ada, maka dihitungnya pakai rumus ini. Tapi ternyata karena di sini luas permukaan, maka bagian sininya nggak ada. Tidak ada untuk kubus dan tidak ada untuk balok. Makanya 2 kali luas ketiga. Yang pertama untuk mengurangkan luas baloknya, yang kedua untuk mengurangkan luas kubusnya. Biar akan selesaikan ini, nak. Luas pertama berapa, luas kedua berapa, ditambah, kemudian dikurangi dengan 2 kali luas yang ketiga. Jelas ya? Oke, kita sampai di soal terakhir. Kakekku seorang petani ketela. Hasil panen kakek selama 5 bulan dalam ton adalah 10 tambah 6,6, 7, 9, dan 8 dalam 5 bulan. Yang tanyakan adalah tentukan rata-rata hasil panen kakek dalam ton. Seperti tadi, yang namanya rata-rata tinggal kita jumlahkan hasil panennya. 10 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 8. Kemudian baru dibagi dengan banyaknya data. Di sini karena 5 bulan berarti dibagi 5. Iya, nanti ketemu jawabannya berapa penjumlahannya, tinggal per 5. Itulah jawabannya. Titik-titik ton. Itulah rata-rata hasil panen kakek. Nah, sampai disinilah pembahasan uji coba ujian sekolah matematika kita. Harapan Sardani setelah kalian menyimak sambil belajar mengerjakan, kalian bisa mengerjakan ujian sekolah dengan lebih percaya diri. Itu ya anak-anak ya. Sardani berdoa yang terbaik, kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik, kalian bisa menyelesaikan semuanya dengan baik untuk ujian sekolah tahun ini, dan kalian bisa mendapatkan sekolah jenjang berikutnya yang terbaik. Gitu. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar lagi. Bisa direview lagi, bisa disimak lagi video ini. Tuhan Yesus berkati. God bless you.